Jemaat GKJ Kutoarjo, Shalom. Shalom. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang berkenan mengikuti ibadah secara online pada saat ini. Jika jemaat rindu memberikan persembahan, dapat ditransfer melalui rekening atas nama Bendahara GKJ Kutoarjo atau langsung ke kantor gereja pada saat jam kerja. Dapat juga melalui pengurus di kelompok dan pepantan masing-masing. Mari kita datang menyembah kepada Tuhan dengan puji-pujian. Mari datang kepadanya dengan kesungguhan. Jemaat dipersilahkan berdiri. Mari kita persiapkan diri kita dan menyanyi dari Kidung Jemaat 15 bait 1 dan 2. Berhimpun semua. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Hormati namanya serta kenangkan mujizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukurmu kau nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Saudara-saudara, ibadah minggu ini berlangsung dengan pengakuan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang senantiasa setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia Allah Bapa, damai sejahtera Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Suaramu kudengar memanggil diriku. Kidung Jemaat 33 bait 1 dan 2. Suaramu kudengar memanggil diriku, supaya ku di Golgota dibasuh darahmu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darahmu kudus sucikan diriku. Kendatiku lemah, tenaga kau beri. Kau hapus aib dosaku, hidupku
Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami merindukan sabda-Mu. Tolong kami agar kami dapat mendengar dan melakukannya. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa, kami anak-anak-Mu rindu untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan kita hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 10, ayat 11 sampai ayat 18. Injil Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai 18, sabda Tuhan berbunyi demikian. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain, yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya, dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa-Ku. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, peristiwa salib adalah paradoks akan kuasa. Pertama, peristiwa penyaliban Yesus bisa dilihat, bisa dipandang sebagai kemenangan penguasa Romawi guna menegakkan hukum Romawi di daerah jajahannya. Sekaligus kemenangan para elit agama Yahudi yang terancam kedudukannya oleh pengaruh ajaran Yesus. Yang kedua, peristiwa penyaliban Yesus juga bisa dilihat sebagai kemenangan Tuhan, kemenangan Allah dalam mewujudkan rencana keselamatannya, bukan dengan kuasa yang menghancurkan kehidupan, tetapi sebaliknya, dengan kuasa yang memulihkan kehidupan. Menariknya, paradoks akan kuasa yang serupa itu sering muncul dan dihadapi oleh umat di masa kini. Ada orang yang menggebu-gebu, semangat untuk mendapatkan jabatan tertentu agar dapat berkuasa dan menguasai orang lain. Aneka pemilihan umum di tanah air, sekalipun sudah terus disempurnakan dengan sistemnya dan telah menghasilkan sejumlah pemimpin yang bisa diandalkan,
Namun, jujur tetap saja diwarnai oleh pertarungan segelintir elit politik yang sekedar mencari jabatan demi kekuasaan. Kehidupan gerejawi pun tidak luput dari ambisi dan kuasa. Ada orang-orang tertentu yang memang ingin menjadi penguasa. Ada juga pendeta-pendeta tertentu yang berambisi menduduki jabatan-jabatan tertentu karena jabatan itu dipandang bergengsi dan dianggap menawarkan kuasa tertentu. Saudara-saudara, memasuki Minggu Paskah keempat adalah momen yang tepat untuk menghayati kembali pengajaran dan teladan yang diberikan oleh Yesus dalam kepemimpinan. Yesus menggambarkan dirinya dalam memimpin sebagai gembala yang baik. Saudara-saudara, istilah gembala ini dikontraskan dengan orang upahan yang bukan gembala. Ada perbedaan peran dan tanggung jawab di antara keduanya. Gembala yang baik memimpin kawanan domba dengan bersih, dengan kerelaan, dengan ketulusan dan semangat untuk berkorban. Sementara orang-orang upahan yang bukan gembala hanya mencari kenyamanan bagi dirinya sendiri sehingga dia tidak mau berkorban. Ketika bahaya datang, dia akan lari meninggalkan domba-domba itu untuk mencari keselamatan bagi dirinya sendiri. Dia meninggalkan kawanan domba gembalaannya. Saudara-saudara, umat di masa kini, saya dan saudara, dalam kadar tertentu sesungguhnya merupakan pemimpin. Minimal pemimpin bagi dirinya sendiri. Pertanyaannya adalah, semangat apa yang muncul dalam diri kita sebagai umat Tuhan, sebagai pengikut Tuhan ketika kita menjadi pemimpin, ketika kita menjadi gembala, ketika kita menggembalakan baik diri sendiri ataupun orang lain, bahkan keluarga kita. Semangat membangun kehidupan bersama, ataukah semangat mengeksploitasi kehidupan bersama untuk keperluan pribadi kita? Yang penting kita dihargai sebagai pemimpin. Yang penting kita punya kuasa sebagai pemimpin. Tidak peduli bagaimana nasib orang yang kita pimpin. Saudara-saudara, pertanyaan-pertanyaan ini hendaknya kita pergumulkan dalam kehidupan kita sehari-hari ketika kita berjalan dan melakukan tugas pengembalaan. Termasuk untuk diri kita sendiri dan keluarga kita. Saudara-saudara, sekali lagi, setiap orang sesungguhnya adalah pemimpin, baik bagi dirinya sendiri, juga bagi keluarga. Sebagai para pemimpin yang telah mendengarkan, bahkan mengenal ajaran dan pengajaran serta teladan Yesus, kita digugah untuk memimpin, untuk menggembalakan, bukan dengan kuasa yang menghancurkan, tetapi kuasa yang membangun kehidupan. Kuasa yang merawat kehidupan. Di sini menjadi penting untuk ditekankan bahwa kuasa tidak bisa dilepaskan dari seorang pemimpin. Pemimpin selalu memiliki kuasa. Namun perbedaannya adalah pada bagaimana kuasa itu kita gunakan. Apakah kuasa digunakan untuk mengeksklusi atau merusak kehidupan? Atau kuasa tersebut digunakan untuk menginklusi, merawat, dan memelihara kehidupan. Saudara-saudaraku, selamat menjadi pemimpin yang membangun kehidupan. Amin. Bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk sabda-Mu yang mengingatkan kami untuk menjadi gembala yang baik. Bagi diri kami, keluarga, teristimewa bagi kami yang Tuhan percaya untuk memimpin di tengah-tengah jemaat, masyarakat maupun juga dalam pekerjaan. Kami memohon berkat-Mu bagi kehidupan bergereja. Jemaat GKJ Kuto Arjo, bagi para majelis, pengurus kelompok, pepantan, komisi, agar kami boleh bergandengan tangan dalam melaksanakan tugas bersama dengan warga jemaat sesuai dengan talenta yang Tuhan beri. Kami mohon berkat bagi mereka yang berulang tahun, diberikan panjang umur, juga kesehatan dan rezeki. Bagi mereka yang sakit, Bapa sembuhkan, kuatkan, beri semangat dan penghiburan. Bagi keluarga yang berduka, Bapa peliharalah, agar mereka tidak larut dalam duka yang ada, tetapi tetap merasakan kehadiran Tuhan dan memiliki semangat dalam menjalani kehidupan. Kami mohon berkat bagi saudara-saudara kami yang menderita karena bencana alam, anak-anak yang terlantar, janda, duda, kiranya Tuhan merawat mereka dan memampukan kami sebagai bagian dari sesama di negeri ini bahkan dunia untuk saling menopang satu dengan yang lain. Dalam pergumulan dan juang kami untuk dapat lepas dari COVID-19, ajarlah kami untuk tetap memiliki semangat dalam menjaga diri, melaksanakan protokol kesehatan, dan patuh pada apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Berkatilah pemimpin kami dari pusat sampai daerah. Ya Bapa, dalam pengasihan-Mu kami memohon, dengarkanlah doa kami, yang kami pinta kepada Bapa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, saat ini kita diberikan kesempatan untuk menyatakan syukur kita pada Tuhan dengan mengingat firman-Nya di dalam Amsal 11 ayat 25. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Kita akan memuji dari Kidung Jemaat 369A, Ya Yesus, ku berjanji. Ya Yesus, ku berjanji setia padamu. Ku pintakan selalu dekat ya Tuhanku. Di kancah pergumulan, jalanku tak sesat, karena Engkau temanku, pemimpin terdekat. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri, kita akan menghaturkan persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur dari umat yang telah Engkau selamatkan ini. Jadikanlah persembahan ini suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan.
Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, pulanglah dalam sukacita dan kini arahkanlah hati saudara pada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.